Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Singhuat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Singhuat. Terima kasih. Halo, selamat malam sahabat-sahabat Sonora. Senang sekali kita bisa jumpa lagi di acara Feng Shui bersama Kang Hongkian malam hari ini. Baik sahabat Sonora, kita seperti biasa sudah tersambung dengan Pak Kang malam hari ini. Halo Pak Kang, selamat malam. Halo juga, selamat malam juga. Mudah-mudahan tetap ceria nih di tengah wabah saat ini ya. Ya, harus selalu optimistis ya. Karena seperti kata kunci tahun ini ya, bersikap membumi ya tanpa emosi ya. Jadi kalau kita banyak emosi yang negatif, destruktif, dan kita tidak bisa bersikap membumi, maka kita akan terkekang atau terjerembab ke dalam lembah kejenuhan. Nah, kalau sudah jenuh, nggak ada lagi optimistis, yang ada semua pesimistis. Nah, kalau sudah pesimistis, kita sudah lemah. Oke. Sahabat-sahabat Sonora, seperti biasa nanti 1 jam ke depan ini kita bisa konsultasi lagi soal Feng Shui. Jangan lupa kalau yang mau gabung di WhatsApp Sonora, sertakan data Anda yang jelas, lengkap ya, tanggal, bulan, tahun, dan jam lahir ya. Kemudian pertanyaannya juga jelas, pertanyaan yang sejelas-jelasnya, selengkap-lengkapnya supaya bisa lebih pas. Nah, ada kabar apa dari YouTube, Pak Kang? Nah, ini ada yang terjadi pada seseorang yang menulis di komen di video yang saya mau bahas nih. Dia sudah dirugikan, tetapi dia tetap optimis. Dia bertanya pada saya, namanya Mina Tampu Bolon. Ya, dia mengupload di video ramalan 12 show di bulan ketiga Imlek. Dia bilang, salam Pak Kang, saya lahir tanggal 29 bulan 3 tahun 1975. Saya selalu ditokohi katanya. Ya. Tokohi. Ditokohi. Makanya saya awal-awal juga bingung juga nih juga Ganduki. Apa yang dimaksud ditokohi? Tapi saya baca dulu yang lengkap. Nanti Anda juga pasti mengerti deh. Saya selalu ditokohi orang sampai saya rugi berpuluh juta. Nah, ditokohi bisa rugi tau? Uang saya dilarikan orang. Saya bisnis jual beli tanah kaplingan. Sudah setahun tidak laku-laku. Ya, mohon sarannya Pak. Apa yang harus saya lakukan agar saya tidak ditokohi orang dan agar rezeki saya bisa lancar? Jadi saya mikir, kenapa ya? Kenapa ditokohi bisa? Jadi saya bolak-balik. Oh, saya bilang nih boleh juga nih ini diangkat ya untuk Jumat ini. Nah, saya teringat ada 5 jenis orang yang bisa tersesat ketika dia ditokohi gitu. Jadi dianggap seolah-olah dia tokoh, seolah-olah dia pemimpinnya gitu toh. Ada 5. Kalau dia kayunya kebanyakan, nah orang yang kayunya terlalu dominan, maka dia mudah sekali terperangkap sindroma kekuasaan. Ya, hingga tak jarang mengandalkan orang lain, mengabaikan fungsi kontrol. Jadi kalau udah keenakan juga Ganduki, maunya perintah. Nah, awal-awal semuanya bagus. Kalau semuanya bagus, lama-lama abai dong, alpa ya. Apalagi kalau kedisiplinannya lemah, udah deh, terserah aja. Nah, yang kemudian berlangsung kan ABS, asal Bapak senang laporannya ya. Ada lagi yang apinya terlalu dominan. Maka yang terkena sindromanya adalah idealis. Segala sesuatu maunya seideal mungkin, sebaik mungkin.
Sehingga dia bisa aja tanpa sadar bertindak impulsif, bertindak maunya segala sesuatu cepat, maunya benar sesuai keyakinannya, walaupun dari sudut pandang orang lain itu nggak bisa diterima, tapi yang penting buat dia tuh ideal begitu toh. Ada lagi yang terlalu besar tanahnya, terlalu dominan, bisa terperangkap sindroma perfeksionis. Ya, ada yang logamnya terlalu besar juga Luki, terlalu dominan. Nah, kalau logamnya terlalu dominan, kira-kira sindroma apa yang bisa terjadi? Apanya? Terlalu besar? Logam. Wah, apa nih? Ambisi toh? Oh iya, ambisi. Kalau ambisi besar, biasanya arogan. Kalau dia arogan, dia rakus. Dia rakus harta, dia rakus kekuasaan gitu kan. Nah, kalau dia akhirnya terlalu besar, terperangkap sindroma kelembutan, mencelak-mencelek, seolah-olah penampilannya itu terlalu sosial atau segala sesuatu yang baik-baik tapi sebetulnya dia gamang gitu. Nah, sekarang kita bahas nih, kenapa nih sahabat kita ini Mina Tampu Bolon ya, kenapa kok dia ditokohi bisa dirugikan? Sayangnya Mina tidak menyertai jam kelahiran. Jadi saya ambil globalnya aja. Dan dari global itu yang nongol kayunya terlalu dominan gitu. Ya, jadi kemudian saya lihat, wih, apinya lemah, tanahnya lemah, jadi kedisiplinannya lemah, ya, semangatnya lemah. Jadi sifat begini kalau kita nggak introspeksi bisa dimanfaatkan oleh orang lain yang tahu kita punya kemauan. Yang penting kita dikasih laporan yang bagus-bagus, pertama dikasih untung, kedua dikasih kurang, ketiga makin kurang, selanjutnya habis dibawa kabur gitu. Nah, jadi bagaimana dong? Apakah karena bisnisnya nggak cocok? Ternyata bisnis tanah kaplingan buat Mina tuh cocok banget juga Luki. Jadi nggak ada alasan begitu ya, dia bisa mengalami kerugian. Nah, jadi masalah tadi itu ya, jadi Mina Tampu Bolon karena terlalu besar kayunya, ya gampang merasa penuh kekuasaan, sehingga bagi orang yang bisa memanfaatkannya tentu ini dikipas semua duitnya akan keluar begitu, karena hitung-hitungannya lemah juga gitu ya Mina. Nah, apalagi gitu ya, terlepas daripada karakter, kapan nih bisnisnya dimulai gitu ya. Sebab kalau sio kelinci kita urut 2000, misalnya 2017 ya, 2019 tahun babi, 2018 tahun anjing, 2017 tahun ayam, itu tahun musuhnya kelinci ya, karena Mina Tampu Bolon bersio kelinci kayu ya, lahirnya hari Sabtu, tanggalan Imleknya tanggal 17 bulan 2 tahun 2526. Nah, kalau dia mulai tahun 2017 atau mundur 3 tahun ke belakang, 2014 atau mundur lagi 2011. Nah, ini berarti mulainya pada saat yang tidak tepat, sehingga kesiagaan dirinya itu lemah. Jadi udah dari komposisinya lemah, kesiagaannya lemah. Nah, kemudian rumahnya, apakah rumahnya sesuai apa enggak gitu ya. Kalau Mina adalah sebagai kepala keluarga, tentu harus rumah menghadap ke timur. Tapi kalau tidak, tentu tergantung suami dong ya. Nah, saya tidak ada data suami. Nah, kalau terlepas daripada suami, kantornya
Mina tentu tidak boleh menghadap ke barat, tidak boleh menghadap ke selatan, ke utara, begitu ya. Nah, kalau menghadap ke sana, jadi daya tahannya pun lemah. Nah, jadi tolong diperiksa kapan dimulai. Kalau memang mulainya sesuai yang seperti tadi saya katakan, di tahun 2017 atau mundur 3 tahun, maka sebaiknya usaha yang sudah cocok ini ditutup dulu. Nanti dibuka lagi pada tahun yang berkeselarasan. Kenapa? Karena di tahun tikus ini pun Siok Leci sedang ciong. Nah, bukalah lagi pada tahun 2021 ya, tahun depan, tahun kerbau logam. Nah, kemudian kantongnya cocok nggak? Kalau nggak cocok, juga jangan pindah tahun ini. Ya, pindahlah di tahun yang ke depan. Nah, selanjutnya, dari sudut pandang karakter, apa yang harus dilakukan oleh Mina Tabu Bolon supaya betul-betul sukses dan tidak mudah lagi ditokohi ya oleh orang ya, tapi punya kewaspadaan yang lebih tinggi. Nah, untuk itu baju warna hijau atau apapun ornamen-ornamen di kantor dan di rumah jangan banyak warna hijau. Kolam pun sebaiknya dikurangi. Penempatan akuarium tidak boleh keliru. Misalnya menempatkan akuarium pada tenggara atau timur yang biasanya disarankan untuk orang lain, untuk Mina Tabu Bolon itu tidak diperbolehkan gitu ya. Karena itu sama aja kita merusak komposisi tatanan kita yang lainnya ya, di mana ambisi melemah, naluri bisnis pun ikut-ikutan melemah. Jadi saya minta tolong agar Mina lebih banyak memakai baju warna merah dan kalau dan putih, merah dan putih. Tapi kalau lagi ada proyek besar, pakailah warna kuning. Nah, lagi santai-santai, pakailah yang gelap-gelap ya. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Nah, bidang bisnis yang cocok sudah cocok ya di bidang tanah, atau kalau mau yang lain silakan dilihat di buku. Pada bidang yang paling cocok adalah yang berunsur air dominan. Yang kedua berunsur campuran tanah dengan air. Yang ketiga berunsur tanah dominan. Nah, bidang yang sekarang ini adalah bidang yang cocok pada urutan yang ketiga ya. Jadi saya minta tolong disimak dan dilaksanakan sebagaimana apa yang tadi telah saya sampaikan. Ada Oki Suharsono pada video bebaskan diri dari belenggu kejenuhan. Bahkan kalau ada sumur kan harus terbuka, ada hawa gitu. Iya kan? Nah, mau tanya, kalau misal sumur walau sudah terbuka tetapi enggak dipakai apa-apa sama dipakai airnya, itu dampaknya apa saja ya? Oh, jadi maksudnya ada sumur tapi enggak tertutup, terbuka. Kalau dipakai bagaimana, enggak dipakai ya gimana? Ya enggak ada masalah kalau memang terbuka. Tapi yang dimaksud terbuka di sini betul-betul tanpa ada penutup ya. Walaupun di sumurnya tidak tertutup, kemudian di atas ada plafon atau di atas ada awning, itu juga tidak boleh ya, itu termasuk tertutup. Nah, kemudian bagaimana bagusnya? Yang bagus ya memang kalau airnya dipakai, sebab kalau air tidak dipakai, saya khawatir airnya bermasalah dan kemudian banyak binatang yang tidak bagus di sana, airnya mengkontaminasi air sehingga airnya menimbulkan saci gitu ya. Jadi itu aja ya, mudah-mudahan Oki Suharsono paham. Oh ya, saya lahir 9 Oktober 1979 jam 3 pagi. Cuma minta kandungan elemen saya yang rinci berapa persen saja. Yang pasti Oki Suharsono sangat kental dengan unsur tanah dan unsur logam dominan, tetapi yang lainnya betul-betul lemah ya, sampai betul-betul sangat lemah. Apalagi unsur air bahkan paling lemah, persentasenya ke 2,5 cuma sampai 2,5 sampai 5% saja ya. Ada satu lagi Juragan Luki, ada Cornelia Sugendi Mala.
ya di video show anjing. Nah, video show anjing yang diupload pada channel Radio Sonora ini. Saya anjing logam yang lahir tanggal 13 bulan 5 tahun 1970. Hari Rabu jam 11. Tolong ramalkan saya, Pak. Bukan main. Tolong ramalkan berarti main borongan dong ya. Iya. Oke, dari komposisi yang sudah saya analisis, ya, memang betul Cornelia lahir pada hari Rabu, ya, tanggal Imleknya tanggal 9 bulan 4 tahun 2521, ya, tolong dicatat, itu betul sionya anjing logam. Nah, dari komposisi yang ada, saya mau minta tolong sebelum saya jelaskan yang lainnya. Saya minta tolong agar Cornelia memanfaatkan masa muda Anda. Jangan disia-siakan, karena supaya kelak sebentar lagi hokinya betul-betul memuncak. Jadi harusnya dari masih belia sampai sekarang nih betul-betul, dan sebentar lagi memang sudah memuncak gitu ya. Nah, karena apa itu? Karena memang ambisi dan semangatnya itu berkolaborasi dengan apik sekali. Tetapi alangkah bagusnya kalau emosi dikurangi, ya, dendam dikurangi. Nah, ini untuk meningkatkan hoki ke jenjang yang sangat tinggi. Oleh sebab itu warna merah dan putih seyogianya dikurangi. Pakailah hijau, kuning, coklat, hitam, abu-abu, dan biru. Ada bagusnya banyak menggunakan warna hijau ya. Nah, bidang apa yang bisa membuat Cornelia Sugendi Mala betul-betul berkesuksesan optimal adalah bidang berunsur kayu dominan. Ya, bidang yang pilihan kedua bidang berunsur logam, tapi saya tidak sarankan karena persentasenya jauh jomplang gitu ya. Jadi saya berharap Cornelia Sugendi Mala memanfaatkan betul-betul potensi yang ada, ya, bersemangat dengan berkedisiplinan, ditopang kedisiplinan, tetapi menjauhkan emosi, ya, dan berusaha di bidang berunsur kayu dominan. Kemudian kalau bisa tentu diusahakan betul memakai baju warna hijau dan posisi kantornya menghadap ke barat dan terutama menghadap ke barat laut, ya. Tolong diusahakan hal itu. Demikian juga Gan Lucky. Oke, udah lengkap semua tuh ya yang dari YouTube ya. Sudah. Tapi sebelum Anda mengajukan pertanyaan, Apa tuh? saya mau minta tolong diingat bahwa kalau tadi kan kita sudah bicara ya masalah ditokohi orang kok malah merugi. Minggu depan saya tergelitik untuk membahas lahir bareng rezeki belum tentu sama ya. Ada Lius Yuni di video show kuda ya. Sifat dasar, peruntungan, serta kiat sukses. Ya, rencananya mau ke Taiwan. Minggu depan deh kita bahas. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Halo semuanya,
Ikuti acara Feng Shui bersama saya, Kang Singhuat, di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya, Kang Singhuat. Terima kasih. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di Sonora Majestic Network, dan kita akan lanjutkan lagi acara Feng Shui bersama Kang Hong Kian. Ya, sudah sambung lagi ya Pak Kang ya? Oh, sudah dong. Yang pertama pertanyaannya ini dari Pak Edi, yang singkat aja ini dulu ya. Pak Edi di Bogor, Sio Macan 30 bulan 1 74. 30 bulan 1 tahun 74 jam 17.05. jam 17.05. Oke. Yang ditanyakan usaha yang cocok dan arah rumah. Itu aja Pak Kang. Usaha yang cocok dan arah rumah. Arah rumah sebaiknya menghadap ke timur. Usaha yang cocok yang paling menjanjikan yang berunsur tanah dominan, air dominan, campuran daripada keduanya. Dan pilihan yang ketiga yang berunsur kayu dominan atau campuran kayu dengan unsur tanah atau dengan unsur air. Jadi banyak sekali, silakan periksa di buku, tapi tolong kalau bisa diprioritaskan ke bidang unsur tanah dominan atau air dominan atau campuran daripada keduanya itu. Oke, udah dijawab semua ya buat Pak Edi, lengkap. Oke, ya buat Pak Edi sudah. Sebentar, saya bacakan ini dari Bapak atau Okianto. Okianto. Iya, Okianto. Ini penjelasannya panjang lebar, tapi saya singkat aja. Jadi intinya nih, datanya Okianto ini 9 bulan 10 79. 9, 10, 79 jam 3 pagi lebih, jam 3 lewat. Oke. Ini dia mau menanyakan tentang penentuan arah rumah yang dijadikan acuan. Ini ayahnya, orang ibunya sudah tidak ada, papanya Pak Suharsono, tanggal 3 bulan 10 40, 3/10/40. Iya. Lahirnya itu tengah malam katanya, tapi jam 12 ya, 00 ya, tengah malam. Nah katanya ini ayahnya, papanya ini sudah tidak bekerja, cuma dari mengandalkan hasil deposito saja. Kakaknya namanya Yulianto. Iya. 10 bulan 7. Yulianto. 10. Tapi nggak tinggal sama-sama toh? Nah ini dia. Jadi ini begini. Jadi ini rumah yang dia si Okianto sama papanya itu hadap barat. Nah rumah ini menjadi sebuah toko juga. Nah kakaknya jualan di rumah ini, di rumahnya Okianto. Tapi beda jenis usahanya. Iya. Nah kalau si kakaknya ini kalau pagi sampai sore di tokonya ini, yang rumahnya ini, yang menghadap mana tadi ya, menghadap ke barat. Hadap mana tadi ya? Hadap utara. Ada ke utara. Jadi si Okianto dan papanya ini tinggal di rumah hadap utara. Papanya udah nggak kerja. Papanya itu cuma dapat uang dari deposito. Iya. Terus kakaknya Yulianto rumahnya itu di hadap barat, di belakang hadap barat. Oh, Yulianto. Posisinya? Hadap barat. Enggak, tanggal lahirnya? 10/7/77. 10/7/77. 19.30, jamnya 19.30. 19.30. Ya. Oke. Nah ini Yulianto ini tinggalnya kan di rumah lain, rumahnya itu hadap barat laut.
Pak Okianto jualan alat tulis buku. Ya. Sedangkan kakaknya itu Yulianto kelontongan. Oh, kedua-duanya oke, tetapi kakaknya ini yang rumahnya harus pindah. Kakaknya yang sesuai dengan bapaknya. Kakaknya harusnya rumahnya menghadap ke timur, baru semuanya bisa maju di usaha di sana. Oke, kakaknya berarti Pak Yuliantonya harus hadap rumahnya Hadap ke timur, betul. Berarti usaha di tempatnya si Okianto adiknya juga nggak cocok ya mesti timur ya? Sebetulnya adiknya cocok gitu ya, tapi karena ada kakaknya sedikit banyak kena gangguan ya. Oh. Iya. Ya, oke Pak Okianto. Iya. Jadi untuk kakak Yulianto harus rumahnya menghadap ke timur. Oke. Kalau usaha sudah cocok nih masing-masing ya Pak? Sudah. Usaha sudah cocok, hanya kakak yang harus hadap rumahnya ke timur. Lanjut, ini pertanyaan dari Lisa Ardeni Octavia Chandra. Lisa. Iya. 7 bulan 10 95. 7 bulan 10 95 95 jam 22. jam 22. Ya. Katanya saya bersio babi dengan unsur kayu. Apakah cocok saya juga di bidang usaha unsur kayu? Kalau tidak, apa yang cocok? Yang cocok di bidang usaha berunsur logam dominan atau campuran logam dengan api. Oke. Berarti walaupun unsur kayu, cocoknya di bidang lain malah ya? Iya. Ya, itu buat Lisa. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Singhuat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Singhuat. Terima kasih. Lanjut, Pak Kang. Oke. Berikutnya itu Pak Agus Widiansa. Ya. 170885. 17:08. Iya. Jamnya jam berapa? Jam 3 subuh. Oke, nggak salah. Istrinya namanya Vero Rensia. Vero Rensia. Rensia 210685 2106 85 jam 9 pagi. jam 9 pagi ya. Yang ditanyakan ini rumah hadap timur, bagaimana hubungan suami istri, handicap dan kesehatan. Rumahnya menghadap ke timur, oke. Kemudian suami istri kecocokannya oke. Ada satu dari 4 hitungan, 1 under dan berbeda pandangan, itu aja. Yang penting keduanya jangan sok tahu dan pihak suami jangan gampang tersinggung. Istri yang tidak gampang tersinggung jangan merasa dirinya sama sehingga seenak udel ngoceh suami gitu. Oke, kesehatan Pak Kang? Kesehatan yang penting, suami nggak boleh begadang, ya, jaga ya telapak tangannya tuh sudah mulai berkeringat, ya. Istri hati-hati asmanya ya. Nah dalam kondisi sekarang ini
Dimana COVID kan nyerangnya ke paru ya, ke pernapasan. Ini tentu Vero ini harus betul-betul jaga diri ya. Ya karena apa? Karena memang selama ini aja napasnya parunya udah kurang bagus begitu. Oke, jadi sudah dijawab. Ini pertanyaan dari Rudi, Pak Rudi. Tanggal 19/07 ya 07/78 ya jam 19.30. Istri Linda 9 bulan 5 tanggal 9 bulan 5 tahun 82 jam 04.30 ya. Saya mau nanyakan apakah boleh nambah satu lagi akuarium di sebelah tenggara ruko. Saat ini sudah ada satu akuarium di sebelah timur ruko di lantai 1 semua. Apakah boleh tahun ini, mengingat katanya saya sedang tidak selaras? Sebaiknya ditunda di tahun depan aja, karena masalahnya yang butuh akuarium itu bukan Linda tetapi Rudi, dan yang ciong itu juga Rudi gitu ya. Jadi sebaiknya sebaiknya ditunda, tahun depan aja baru ditambah. Oke. Ini ada yang nanya tentang akuarium juga nih. Namanya Leo. Tanggal 2/07/68. Tanggal 2 bulan 7 tahun 68. Ya, jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Cuma sayangnya ini nggak disebutkan hadap rumahnya ya, ada arah rumahnya. Pak Leo dengar. Cuma tanya aja kalau ada akuarium di belakang rumah boleh apa tidak, gitu doang Mas. Nggak bisa dijawab dong ya, karena arah rumah harus jelas ya. Kemudian di belakang rumah itu ada apa aja, karena penataan yin yang 5 unsur itu nggak boleh seenaknya. Tadi di awal saya sudah membahas itu masalah yang pertama itu yang ditokohi, yaitu Mina Tampu Bolon ya. Itu walaupun air itu bagus, dan memang sebaiknya akuarium seperti tadi dikatakan oleh, kalau nggak salah Linda ya, bahwa ada di timur, dia mau tambah di tenggara ya, sebetulnya oke-oke aja, tidak ada masalah. Tetapi yang saya khawatir kalau ada benturan pada dinding ya, itu yang saya khawatir. Sebetulnya menambah akuarium pada tenggara itu tidak masalah juga kan Luki. Cuma saya menghindari hal-hal yang tidak terpikir ya. Misalnya dengan adanya akuarium ada penggedoran dinding atau ada apa tanpa tersengaja gitu ya. Nah, itu menjadi masalah nanti buat yang sedang ciong. Yang sedang ciong pada tadi pertanyaan tadi adalah Rudi begitu toh. Nah, pada pertanyaan ini itu seperti tadi saya bilang sama Mina Tampu Bolon, walaupun itu bagus ada di timur, air buat Mina saya malah larang. Kenapa? Karena saya harus tahu komposisi daripada kelahirannya, daripada yin yang 5 unsur kelahirannya, apakah memang diperlukan apa tidak. Nah jadi penanya yang sekarang ini kan Leo. Iya, dia menambahkan nih, katanya bahkan rumahnya hadap utara, di belakang ada ruangan. Cukup nggak? Nah, kalau rumahnya hadap utara
Di belakang itu selatan. Itu kalau pas di tengah itu daerah pantangan, tidak boleh gitu. Ya. Nah, padahal Leo sendiri bawaannya angin-anginan. Memang disiplinnya tinggi, tapi semangatnya suka mendadak hilang gitu. Nah, kalau ditambah air lagi di sana, tentu menjadi masalah. Jadi saya berharap itu kalau bisa dikondisikan, jangan pada bagian belakang. Kalau rumah itu menghadap ke utara, sebaiknya kalau kita melihat dari dalam rumah ke depan, itu taruh di bagian kanan tengah. Dan kalau kita masuk dari depan ke dalam, ya kiri tengah gitu ya. Jangan ditaruh di belakang. Oke, itu buat Pak Leo. Jadi ini kalau mau tambah akuarium atau mau taruh akuarium juga nggak sembarangan ya Pak kan? Ada kan misalnya kalau cuma sekedar hobi mau melihara ikan, ngelihat ikan gitu, nggak boleh sembarangan juga gitu ya? Boleh-boleh aja. Jadi kalau memangnya kita hobi, ada cara-caranya gitu ya. Misalnya kita hobi bebatuan nih. Nah, bebatuan kalau kita taruh sembarangan, misalnya di sudut barat laut, barat gitu, untuk Leo itu berbahaya, nggak boleh. Jadi kalau Leo kemudian dia desain rumahnya, waduh, dinding di sektor barat ini kalau gua kasih batu alam, batu paras yang pahatan itu cakep nih. Nah, kemudian dia laksanakan, justru dia jadi bahaya tuh. Jadi untuk di mana itu mau diletakkan, saya mesti tahu dulu komposisinya gitu dan arah mata anginnya. Kalau nggak jelas, ya nggak bisa gitu ya. Nah, padahal buat tadi buat Leo menghadap ke utara, dia bisnis di situ lambat perkembangannya. Jadi kalau kemudian di belakang ditaruh lagi akuarium, semakin lambat itu perkembangan bisnis. Ya padahal Leo sendiri hokinya gede gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu ya buat Pak Leo. Jadi intinya memang nggak boleh sembarangan juga sih, kalau mau taruh batu atau mau taruh yang akuarium berunsur air gitu ya. Oke Pak Kang, terima kasih waktunya. Kita sudah sampai di jam 9 ini. Terima kasih. Sama-sama juga Ganluki, sukses selalu, selamat malam.